Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Setiawan Ansori. Pada video kali ini saya ingin menampilkan mengenai PPT interaktif serta pembahasannya sendiri itu mengenai konflik LGBT dan kaitannya dengan literasi budaya dan kewarganegaraan, khusus untuk mata kuliah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, yang pertama ada pembahasan yang akan dibahas pada PPT kali ini, diantaranya ada pendahuluan yang mana isinya terkait dengan literasi budaya dan kewarganegaraan yang harus dijunjung tinggi. Kemudian ada konflik yang mana konflik ini berhubungan dengan literasi budaya dan kewarganegaraan yang berfokus pada konflik LGBT. Nah, yang terakhir itu bakalan ada kesimpulan, yang mana kesimpulan ini merupakan hasil dari keseluruhan yang dibahas secara singkat dan to the point. Oke, yang pertama akan ada pendahuluan terlebih dahulu, yang mana literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan dua konsep penting di dalam pendidikan yang membantu dan mempermudah siswa memahami bagaimana masyarakat, budaya, dan peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pada dasarnya, literasi budaya itu mengacu terhadap pemahaman serta penghargaan kepada keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat yang mencakup pengetahuan mengenai tradisi, nilai-nilai, norma, seni, bahasa, dan sejarah berbagai kelompok budaya. Nah, sedangkan literasi kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pemahaman mengenai kewajiban, hak, tanggung jawab, dan peran sebagai warga negara dalam sebuah negara yang mencakup pemahaman mengenai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi, proses, hak asasi manusia, dan praksis Pancasila aktif dalam masyarakat. Nah, maka dengan demikian dapat diketahui bahwasanya hubungan antara literasi budaya dan kewarganegaraan sendiri, yaitu bahwa literasi budaya dapat menjadikan sebuah landasan penting agar dapat memahami konteks sosial serta budaya di dalam suatu kewarganegaraan. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa dikepoin ya yang ada di QR code yang ada di sini. Nanti boleh langsung menggunakan Google Lens-nya dan bisa dicek linknya gitu. Nanti bakalan ada muncul video kalau udah di scan QR code ini. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya mengenai konflik yang dibahas dari video kali ini, yaitu tentang LGBT. Nah, adapun beberapa konflik mengenai literasi budaya dan kewarganegaraan, di antaranya ada konflik agama dan identitas, konflik bahasa dan identitas, konflik migrasi dan identitas, konflik budaya generasi, konflik etnis dan identitas, konflik urbanisasi dan identitas desa, konflik gender dan identitas, konflik LGBT dan identitas seksual, konflik dalam multikulturalisme, serta konflik kultural dan identitas nasional. Jadi ini secara garis besarnya terlebih dahulu ya. Tapi banyaknya konflik yang telah disebutkan, yang saya akan memperjelas ataupun memperdalam mengenai konflik tersebut, yaitu mengenai LGBT dan identitas seksual. Nah, ada data terbaru atau ya mungkin akhir-akhir ini ternyata ada 4 daerah di Indonesia dengan populasi LGBT terbanyak. Nah, yang pertama itu ada di Provinsi Jawa Barat yang kurang lebihnya terdapat 302.000 orang. Yang kedua ada Jawa Timur kurang lebih 300.000 orang. Kemudian ada Jawa Tengah kurang lebih 218.000 orang. Dan yang keempatnya itu ada Jakarta yang kurang lebihnya ada 43.000 orang. Nah, sebenarnya kenapa sih LGBT ini di Indonesia bisa marak? Nah, ternyata salah satu hubungannya adanya konflik ini atau konflik LGBT itu ternyata masih ada hubungannya dengan IPTEK yang pada dasarnya pengetahuan-pengetahuan ataupun
hal-hal yang banyak gitu atau pengetahuan-pengetahuan baru serta mungkin video ya yang sering kita lihat di short di TikTok itu tuh kan sudah banyak marak dan emang iptek itu bukan hanya sekedar teknologi yang bisa dipakai tapi yang bisa dimaknai yang salah satunya melalui media sosial, kemudian Instagram, Twitter dan lain sebagainya itu juga merupakan ternyata konflik ini tuh masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan iptek. Nah, mungkin langsung saja ya, hubungan konflik dengan iptek sebenarnya ada beberapa hal ya yang bisa kita perhatikan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, yang pertama itu iptek yang kental dengan nilai budaya dan agama menyebabkan perkembangan iptek perlu senantiasa didasari dengan sikap human religius. Jadi ini benar-benar jika kita akan mencoba melaksanakan iptek, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu mengenai yang namanya sikap dan religius. Kemudian juga ada pendapat yang kedua, yaitu iptek yang lepas sama sekali dengan norma budaya serta agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat fatal pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Nah, hal ini dapat terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek itu memiliki hukum-hukum tersendiri yang lepas serta tidak perlu diinventariskan dengan nilai-nilai dari luar. Wah, ini cukup menantang dan rada kurang ajar ya sebenarnya. Jadi yang pertama itu emang lebih fokus ke harus religius banget, ipteknya hanya dikit gitu. Yang kedua ini harus fokus iptek, norma-norma sama nilai-nilai religius, human religius itu gak usah. Itu juga salah ya yang pertama yang kedua. Nah, kita lanjut yang ketiga. Apakah yang ketiga ini jauh lebih baik dari yang pertama dan yang kedua? Kita coba dibaca ya. Yang ketiga itu ada iptek yang menempatkan nilai agama serta budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri di dalamnya karena faktor internal. Akan tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal di dalamnya seperti budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Nah, jadi kalau menurut Lutfi sendiri di antara tiga hubungan konflik dengan iptek itu konflik apapun ya sebenarnya tidak LGBT tapi memang yang paling dititik beratkan ada LGBT. Konflik dengan iptek ini yang paling tepat adalah yang ketiga. Walaupun iptek ini memiliki hukum-hukum tersendiri, tapi kita juga perlu untuk memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhinya karena memang internal dan eksternal ini faktornya gitu ya tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu keduanya harus saling berkesinambungan walaupun nanti pada akhirnya saling bergantungan walaupun nantinya nggak tahu ketat atau tidak tapi setidaknya harus kedua hal tersebut antara iptek dengan nilai human religius itu harus tetap ada. Oke, mungkin mudah-mudahan dimengerti ya. Kita lanjut terlebih dahulu ke pembahasan selanjutnya. Ada solusi yang bisa dilakukan. Nah, khususnya ini tadi ya yang konflik mengenai LGBT dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, di sini ada beberapa barcode yang mungkin teman-teman di sini boleh untuk di-scan ya. Maksudnya QR code. Nah, boleh di-scan melalui Google Lens dan nantinya langsung terhubung ke beberapa link video yang ada di YouTube. Boleh ya kita kasih waktu selama 10 detik ataupun nanti bisa di-pause ya videonya. Saya coba hitung mundur ya dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Udah habis ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Wah, langsung saja kesimpulannya ternyata. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu dari seluruh data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwasannya kasus mengenai LGBT ini memang merupakan suatu kebebasan dari individu sendiri untuk melakukan hal apapun yang ia mau yang tadi ya yang ada kaitannya dengan iptek-iptek itu. Akan tetapi perlu diingat karena kita tinggal di Indonesia dan memiliki peraturan maupun
budaya, norma, nilai, agama, dan kewarganegaraan yang menyesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat. Dengan demikian, seorang individu tersebut harus bisa menyesuaikan dirinya dengan hal-hal tersebut karena selayaknya manusia itu adalah bersosialisasi. Jadi betul ya maknanya, walaupun kita diberikan kebebasan sebebas-bebasannya, tapi kita harus memperhatikan hal-hal yang ada di dalam masyarakat seperti budaya, norma, nilai agama, dan kewarganegaraan. Kita lanjut. Nah, ini ada quotes dari saya sendiri ya, dari Lutfi, yaitu bebas boleh tapi harus tahu batasan dan norma yang ada di masyarakat. Dan ini fotonya juga sudah mencerminkan ya bahwa kebebasan itu boleh, tapi kita pun harus memperhatikan norma yang ada di masyarakat seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah menonton video saja. Kalau ada saran atau kritik yang membantu, boleh sampaikan ke email muhammad.lutfisa21@upi.edu atau lutfiansori97@gmail.com. Mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf juga ya kalau agak belibet dan penjelasannya kurang gitu ya. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mwah.